Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Minggu lalu kita membahas tentang land transportation atau transportasi darat. Maka kita akan membahas lagi tentang memperlengkap transportasi kita darat kita, yaitu dengan transportasi kereta api. Yang mana transportasi kereta api ini atau railway transportation itu termasuk di dalam land transportation atau transportasi darat. Oke. Jadi apa itu transportasi kereta api? Seperti yang kita sudah tahu, kereta api itu adalah transportasi yang mempunyai lokomotif atau gerbong dan dia bergerak dalam suatu rel, dalam bannya dikunci oleh rel dan dan di dalam kereta itu ada gerbong-gerbong. Jadi kereta api itu bentuknya panjang dan dilengkapi oleh gerbong-gerbong, dan yang membedakan dengan transportasi lain adalah yang membedakan dengan transportasi darat ini adalah mereka mempunyai rel yang menjadi satu kesatuan dan tidak bisa berbelok sembarangan. Seperti transportasi darat, mereka bisa berbelok selama ada jalan atau tidak ada aspal, tapi berbeda dengan kereta api. Kereta api dia berjalan sesuai dengan rel keretanya atau jalur relnya. Oke. Sejarah kereta api sendiri itu dimulai pada tahun 1630 di Inggris dengan dengan cara mengangkut batu bara. Mereka menggunakan kereta api itu untuk moda transportasi untuk mengangkut batu bara, ditarik oleh kuda dengan bantalan kayu berupa kayu, lalu mengantarkan batu bara dari tambang sampai ke pelabuhan atau sampai ke tempat pengumpulan batu bara. Lalu seiring berkembangnya waktu, perkembangan rel kereta api, rel kayunya diubah menjadi rel besi sehingga bantalannya pun sekarang menjadi bantalan besi. Kenapa dijadikan rel besi dan diperkuat? Karena pada masa itu karena saking beratnya uh, banyak sekali terjadi kejadian patahnya rel, habis itu tergelincirnya kereta. Jadi dibuatlah rel yang benar-benar yang solid dan kuat menghindari kereta tersebut tergelincir. Lalu pada abad 19 dimulai pembuatan kereta api bertenaga uap dengan bahan bakar batu bara, sama seperti konsep pada PLTU yang ada di Asam-Asam, itu juga menggunakan uap untuk menghasilkan listrik. Nah, di sini kereta api juga menggunakan batu bara pada saat itu untuk penggerak kereta. Nah, jadi kereta api itu sebelum ada yang sekarang, ada yang diesel, ada yang listrik. Nah, sekarang pada umumnya kereta api menggunakan listrik karena lebih efisien dan lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Nah, jadi zaman dulu masih menggunakan, makanya kereta api kenapa dinamakan kereta api? Karena dia ada pembakaran di depan, pembakaran batu baranya yang punya asap. Nah, itu dinamakan kereta api. Sekarang namanya KRL, kereta rel listrik kalau kita bahasa Indonesianya, atau komuter bahasa Inggrisnya. Nah, komuter line. Jadi sekarang yang namanya komuter line atau KRL itu semuanya berbasis listrik karena lebih efisien dan ramah lingkungan. Kereta api mungkin yang bahan bakar batu bara mungkin agak sulit sudah ditemukan selain daripada heritage atau peninggalan sejarah. Nah, ini sejarah dari kereta api, ada beberapa tenaga yang digunakan. Yang pertama adalah uap, yang kedua diesel atau solar, yang ketiga adalah kereta api listrik seperti sampai sekarang. Kalau kereta api bertenaga nuklir mungkin belum ada kita, karena memang terbatas untuk tenaga nuklir dan hanya beberapa negara yang boleh untuk membuat mengolah nuklir tersebut. Kalau untuk kapal, ada kapal tenaga nuklir, kapal 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 perang Amerika Serikat yang besar itu, kapal besar itu masih menggunakan tenaga nuklir, bisa bertahan sampai 30 tahun, 30 sampai 40 tahun tanpa mengisi bahan bakar. Nah, kenapa kereta api sekarang ini dijadikan moda transportasi paling favorit di seluruh dunia, bahkan sampai berjubel-jubel orang mudik, orang pergi ke tempat provinsi lain, kota lain itu pakai kereta api.
Nah, ini satu contoh dari beberapa negara yang mengaplikasikan kereta api karena kepadatan penduduk, akhirnya kereta api itu bukan disalahgunakan ya, apa namanya, dimaksimalkan dengan cara yang berbahaya. Sebenarnya ini tidak boleh. Dulu kita di Indonesia seperti ini. Lihat contoh di Indonesia. Nah, ini contoh di India. Ini di India juga, saya ambil di India. Nah, ini di Thailand kalau tidak salah. Ini kereta api yang memang menjadikan moda transportasi paling favorit dan sambil berjubel-jubel orang naik kereta api. Itu fenomena di Asia. Nah, karena mereka punya kelebihan. Kenapa kereta api masih menjadi favorit? Daya angkutnya banyak, murah, relatif cepat sampai, nyaman juga untuk yang kereta api sekarang. Tapi kalau kereta api yang dulu itu berjubel dan tidak nyaman. Ada yang merokok, ada yang masuk sekarang. Tapi kalau di Indonesia sudah mulai bagus kereta apinya, sistem manajemennya bagus dan juga pelayanannya pun bagus. Jadi kita dikatakan kereta api sekarang sudah mulai nyaman karena menuju pelayanan yang baik. Terus pemandangan indah, salah tulis nih. Pemandangan indah selama di perjalanan kita juga disuguhkan pegunungan, perkampungan, bahkan ada sungai, danau, laut. Nah, ini juga menjadikan kereta api itu kita bisa menikmati perjalanannya karena tidak ada ditemukan lagi kayak moda transportasi lainnya kayak mobil. Kalau kita naik mobil kan kiri kanan juga kalau macet mobil, tapi kalau kereta api kita bisa sendiri saja, kiri kanan hanya ada pegunungan, hanya ada lembah, danau. Nah, terus yang terakhir adalah menuju pusat kota, dia langsung direct ke stasiun pasti di kota, jadi tidak perlu lagi kita berjalan kaki atau menaiki transportasi yang lainnya kalau kalau kita sudah sampai di tengah kota. Nah, ada lagi kekurangannya. Namun ada kekurangannya, yaitu seperti bencana banjir, longsor akan menjadi kendala. Terus yang mungkin negara yang masih berkembang, kereta apinya masih berdesak-desakan di kelas ekonomi, terutama kayak tadi di India, di Indonesia juga sudah beberapa tahun sudah ditinggalkan, sudah mulai bagus. PT KAI juga sudah tidak lagi berdesak-desakan. Nah, ada pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu adalah merupakan kekurangan dari kereta api. Nah, kita langsung saja ke jenis-jenis kereta api. Yang pertama adalah kereta api rel listrik yang saya bilang tadi. Ini biasanya digunakan untuk angkutan kota, antar provinsi. Di Jakarta, Bogor misalkan, terus Jakarta Bandung itu sudah menggunakan kereta api listrik. Nah, kereta api listrik ini macam-macam, ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif, bisnis, seperti di pesawat. Dan itu kalau kita naiknya itu durasinya macam-macam, ada yang stop di setiap stasiun, ada yang langsung dari kota antar kota, provinsi antar provinsi. Itu berbeda-beda, tapi ini menggunakan listrik, tidak ada asapnya. Dan ini juga sudah mulai bagus kalau di Indonesia, kalau saya rasa, untuk perkembangan kereta api listrik dan mulai pelayanannya mulai mengikuti standar pelayanan dunia. Yang kedua adalah kereta cepat atau Shinkansen. Nah, ini kereta api yang mau dibangun juga Jakarta Bandung, ada kereta api cepat selain pada di Jepang. Nah, Shinkansen ini kita sebut juga kereta peluru karena kecepatannya sampai 320 km per jam. Jadi orang naik Shinkansen ini misalkan dari Jakarta ke Bandung itu paling cuman setengah jam atau berapa puluh menit sudah sampai. Nah, ini memang menjadi efisiensi untuk orang yang bekerja bisnis. Mungkin harganya lebih murah dibandingkan naik pesawat, tapi lebih mahal daripada kereta api biasa karena memang kecepatannya tadi. Kadang untuk kita melakukan bisnis suatu urgent, kita harus memerlukan kereta seperti ini. Dan ini bukan hanya untuk keperluan bisnis ya, bahkan kita ke Jepang saja itu kita ke Shinkansen untuk berwisata karena ingin merasakan sensasinya tadi. Kita mau merasakan sensasi kereta cepat, karena di tempat kita belum ada. Bukan karena kita mau pindah dari A ke Jakarta ke Bandung misalkan. Sampai sekarang pun orang masih banyak yang naik MRT di Jakarta karena mau merasakan sensasinya. Jadi untuk wisata, bukan untuk bukan untuk kita transportasi untuk kita berpindah dari tempat A ke B, tapi ini menjadi objek wisata. Oke, lanjut lagi. Nah, berkaitan dengan pariwisata tadi,
ada beberapa yang menarik antara pariwisata, hubungan pariwisata dan kereta api. Di sini saya bilang kereta api bukan hanya kereta api yang pakai api batu bara ya, tapi kereta api itu sudah pakai listrik sekarang. Karena trennya saja memang kereta api memang itu berkaitan dengan kereta. Ya, tapi sekarang sudah umumnya adalah kereta listrik. Di sini disebutkan kereta api bukan hanya sebagai alat transportasi mengantarkan turis dari destinasi A ke destinasi B, tapi juga menjadi objek utama atau daya tarik utama bagi para wisatawan untuk merasakan sensasi naik kereta api tersebut, untuk menikmati perjalanan dan menikmati pelayanan dalam kereta api tersebut. Jadi kereta api itu atau kereta itu menjadi salah satu tujuan utama untuk turis. Saya pergi ke Jakarta misalkan saya pengen naik MRT. Saya pengen merasakan kereta MRT itu bagaimana sih naik kereta MRT itu. Saya ke Singapura naik MRT misalkan. Juga bedanya apa dengan di Jakarta? Nah, saya lihat, saya nikmati. Nah, itu perbedaan untuk apa namanya mendapatkan pengalaman, karena berwisata kan adalah mendapatkan pengalaman juga, pengalaman atau sensasi dari objek wisata tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan kereta api ini menjadi suatu objek wisata, bukan hanya alat transportasi. Oke, jadi kereta api wisata melihat hal tersebut, PT KAI atau Kereta Api Indonesia itu membuat kereta api wisata dengan cara pelayanan yang mewah, pelayanan yang deluxe seperti di kapal, halnya kapal adalah kapal pesiar. Ini kereta api pesiar. Jadi mereka mengganti seperti yang contoh di gambar ini, mengganti interior dari kereta api tersebut menjadi mewah. Pelayanan mungkin yang super mewah, ada makan dan minum. Seperti kita merasa di atas hotel bintang 5 tapi di kereta api. Nah, ini mungkin menjadi suatu peluang bisnis yang baik. Apalagi di saat pandemi sini kita tidak bisa turun-turun kan, kita tidak bisa bergerombol, tapi kita bisa bikin kereta yang mutar-mutar saja dari A ke B misalkan berapa malam, tapi kita tidak turun, kita di atas kereta, hanya melihat sekitaran penduduk, pemandangan, moto-moto dari atas kereta, tapi tidak turun, tidak ada kontak dengan masyarakat lokal. Nah, itu bisa dijadikan sebagai solusi sebenarnya di tengah pandemi seperti ini. Kereta api bisnis, kereta api pariwisata eksklusif yang hanya mengantarkan misalkan kita perjalanan dari Jakarta Bandung, tapi kita tidak stop dari Jakarta nanti balik lagi ke Bandung, mungkin arahnya berbeda, rute berbeda. Nah, itu bisa dipikirkan. Itu menjadi solusi kalau menurut saya ya. Itu bisa menjadi solusi pada saat pandemi saat ini. Tapi itu memang investasi besar. Ini juga bisa memanfaatkan investasi yang sudah ada seperti kereta wisata yang dimiliki PT KAI ini. Ini tiketnya mulai 600.000. Saya tidak tahu pelayanan seperti apa, nanti bisa dibaca juga, kalian bisa cari di Google apa saja yang dapatkan dari 600.000 itu. Nah, untuk kereta api lain kalian bisa cari namanya bluetrain.co.za. Nah, ini adalah kereta api di Afrika Selatan. Jadi dia kereta api bukan hanya kereta api penumpang biasa, tapi ini kereta api mewah yang bisa melihat Afrika secara nyata, terutama di Afrika Selatan. Makanya judulnya itu adalah The Blue Train, a Window to the Soul of Africa. Nah, itu maksudnya mereka membuka pengalaman untuk melihat Afrika secara keseluruhan. Jadi melalui jendela kereta api ini kita bisa melihat Afrika secara keseluruhan, terutama Afrika Selatan. Jadi kalian bisa buka websitenya. Ini adalah contoh kereta api wisata yang dioperasikan oleh dunia, yang sudah terkenal. Dia seperti cruise tapi di rel kereta api. Jadi kereta api ini bukan hanya transportasi ya. Kereta api ini adalah bisnis wisata. Kalau sudah di luar sana sudah biasa. Jadi kalian bisa buka di sini karena ada Covid, ini di sini ada COVID-19 isu. Jadi kalian bisa lihat itu ada paket-paketnya. Dia jual paket wisata di atas kereta api berapa malam, tujuannya berapa malam, harganya berapa. Nah, itu ada di situ semua. Objek wisata apa yang dilihat, mungkin dia ada excursion juga untuk turun sebentar di stasiun A untuk menikmati perjalanan. Nah, ini adalah salah satu experience atau pengalaman yang didapatkan di atas kereta api. Mungkin kita pikir kereta api hanya jalan biasa saja, tapi di atas ini bisa kita bikin entertainment, mungkin bikin kasino, bikin sama seperti halnya cruise, berkaca pada cruise. Tapi ini adalah di atas kereta. Nah,
Jadi kalian bisa baca juga, ini ada artikel kereta api wisata yang terkenal di dunia. Kalian bisa buka itu contoh detik, ada di Swiss juga untuk melihat pegunungan es dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Yang menjadi daya tarik di dunia itu bukan hanya menjadi alat transportasi tapi menjadi objek wisata. Ini juga salah satu apa namanya bisa dikatakan salah satu wisata untuk pandemi karena kita tidak turun kan, kita hanya keliling naik kereta. Yang terakhir adalah Mass Rapid Transportation, Mass Rapid Transit atau MRT. MRT ini adalah alat transportasi yang digunakan secara massal, bisa mengangkut sampai 1.000 lebih orang. Ini juga sudah dibangun di Jakarta. Kalau kalian mau coba bisa ke Jakarta, nggak usah ke Singapura karena Singapura terlalu jauh. Jakarta sudah selesai yang tahap 1. Ini ada MRT, ada LRT. Perbedaannya adalah MRT adalah Mass Rapid Transit, kalau LRT adalah Light Rapid Transit yang lebih sedikit gerbongnya. Kalau MRT itu bisa sampai 6 sampai 10 gerbong, tapi kalau LRT paling 2 sampai 3 gerbong. Nah, itu perbedaannya LRT sama MRT. Dan MRT itu umumnya adalah mereka lewat terowongan dan lain sebagainya, mereka lebih besar, lebih lebar. Kalau LRT mereka lebih kecil. Dan sama-sama otomatis kalau tidak salah, sama-sama mereka tidak ada supirnya. Tapi kalau tidak tahu kalau yang di Jakarta ya. Kalau yang saya ke Singapura, Malaysia itu nggak ada supirnya. Tapi kalau di Jakarta tidak tahu. Nah, oke, kelas hari ini sedikit saja. Pelajarin ini ya. Kalian pelajari kereta api yang terkenal di dunia. Mungkin nanti akan ada soal di situ. Bagaimana kalian meriset nanti contoh kereta api di dunia, ambil salah satu mungkin. Nanti ada tugas di situ. Jadi kalian pelajari tentang kereta api yang terkenal di dunia ini ya. Oke, terima kasih banyak. Kelas hari ini singkat saja karena memang bahasa cuman menyambung bahasan kemarin, karena kemarin kan adalah land transportation, di bawahnya ada sub transportation adalah transportasi rel atau kereta api. Jadi memang singkat karena memang itu adalah sub dari materi sebelumnya. Oke, terima kasih banyak telah hadir di kelas saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.